Selamat sore Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan terkait sampling kelompok atau klaster sampel. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama. Nama saya Bernadini Osewuyu. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, arti dan pentingnya sampling kelompok. Tujuan utama dari teknik sampling adalah untuk mendapatkan informasi tentang populasi dengan biaya yang paling minimum atau paling rendah. Kelompok pengambilan sampel atau klaster sampel adalah metode di mana setiap unit sampel terdiri dari sekelompok elemen. Contohnya seperti pada rukun tangga terdiri dari beberapa rumah tangga, pada blok toko yang terdiri dari beberapa toko dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengurangi jumlah partisipan jika populasi yang kita ambil terlalu besar dengan tujuan agar klaster dapat mewakili keseluruhan dari populasi. Keuntungan dari klaster sampel sendiri adalah untuk efisiensi biaya dan waktu, terutama kita menggunakan kelompok yang sudah ada seperti sekolah atau kota. Sampling kelompok merupakan sampling yang efektif dan biayanya murah dan harus dipergunakan ketika daftar elemen tidak tersedia atau biaya sangat mahal untuk membuat daftar tersebut. Yang berikut, biaya untuk meneliti elemen atau sampling unit akan meningkat kalau jarak antar elemen yang satu dengan yang lain sangat berjauhan secara geografis. Yang berikutnya kita masuk pada cara pengambilan sampel kelompok. Pengambilan atau pemilihan sampel kelompok atau klaster sampel menggunakan tabel bilangan acak atau random number table. Dan di dalam sampel kelompok harus punya daftar kelompok elemen. Kemudian pilih sampel kelompoknya. Selanjutnya elemen yang sudah terpilih sebagai sampel baru diteliti satu persatu secara menyeluruh. Untuk langkah-langkah pengambilan sampel kelompoknya, yang pertama, identifikasi masalah, menentukan populasi yang akan diteliti. Yang kedua, pembagian populasi ke dalam klaster-klaster. Kita bagi populasi menjadi beberapa klaster yang relevan. Klaster tersebut dapat berupa lokasi, karakteristik, atau atribut lainnya. Yang ketiga adalah pemilihan klaster secara acak. Kita pilih beberapa klaster secara acak dari keseluruhan klaster yang ada. Yang berikutnya adalah pengambilan sampel dari klaster yang dipilih. Setelah klaster yang dipilih, diambil semua anggota dari klaster tersebut sebagai sampel, dan kemudian atau ambil sampel secara acak dari anggota klaster-klaster itu. Yang terakhir ada pengumpulan data. Kita mengumpulkan data dari sampel yang telah kita ambil. Sebagai contoh agar lebih mudah dipahami, ketika kita ingin melakukan penelitian tentang perilaku siswa di sebuah kota, kita bisa membagi kota tersebut menjadi beberapa sekolah karena kita ingin meneliti perilaku siswa di sekolah pada suatu kota, maka kita membagi sekolah-sekolah tersebut yang ada di dalam kota itu. Lalu kita memilih beberapa sekolah secara acak dan mengambil semua siswa dari sekolah-sekolah tersebut sebagai sampel untuk kita teliti. Kelebihan dari klaster sampel ini, yang pertama kita lebih mudah dan lebih hemat biaya, terutama jika populasi kita itu tersebar luas. Dan kekurangannya beresiko bisa jadi klaster yang kita ambil tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Baik, perkenalkan nama saya Nona Sriva Salma. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari teman saya, yaitu di sini tentang perkiraan rata-rata. Untuk perkiraan rata-rata populasi U dan jumlah atau total tes sama sampling perkiraan untuk U. Di mana rumus untuk perkiraan U sama dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per sigma I sama dengan 1 sampai N MI, di mana XI adalah jumlah seluruh nilai observasi dalam kelompok I dan MI adalah banyaknya elemen dalam populasi. Selanjutnya tentang varians U, di mana untuk rumus varians U itu sama dengan N besar kurang N kecil per N kecil dikali N besar dikali M bal kuadrat dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per X bal MI dikuadratkan per N kurang 1. Untuk varians rata-rata itu perkiraan untuk simpanan baku X bar kuadrat. Rumus untuk
sampling tingkat keyakinan 95%, di mana B sama dengan KS sama dengan 2 kali varians, sama dengan akar dari N besar kurang N kecil per N kali N besar dikali M bal kuadrat dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kurang X bal dikali MI dikuadratkan per N kurang 1. Untuk membuat perkiraan tentang jumlah total sebanyak, kita harus ingat bahwa T sama dengan U kali M, di mana rumus perkiraan untuk total T sama dengan X bal kali M sama dengan sigma XI per sigma MI dikali dengan M. Untuk rumus varians perkiraan total, di mana varians total sama dengan M kuadrat dikali varians per M kuadrat dikali N besar kurang N kecil per N kecil dikali N besar dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI per X bal MI dikuadratkan per N kurang 1. Untuk kesalahan sampling atau KS, di mana B sama dengan 2 kali simpangan, di mana B sama dengan 2 kali varians total, sama dengan 2 kali akar dari N kuadrat dikali N besar kurang N kecil per N kecil dikali N besar dikali M bal kuadrat dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kurang X bal dikali MI kuadrat per N kurang 1. Untuk perkiraan interval T, di mana T lebih besar sama dengan T total kurang B dan T lebih kecil dari T total tambah B, di mana B sama dengan 2 kali varians total. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan saya Dwi Novalia Ledoh. Kita akan lanjut pada cara memperkirakan proporsi dalam sampling kelompok atau cluster. Jadi, untuk menghitung proporsi sampling cluster ini sendiri adalah dengan kita membagi jumlah individu yang memiliki karakteristik tertentu dalam kelompok tersebut. Nah, di sini jika terdapat N kelompok, maka perkiraan P itu dapat dihitung dengan rumus P topi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari AI diperikan dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N MI, di mana AI-nya itu adalah banyaknya elemen dalam kelompok I yang mempunyai karakteristik tertentu. Dan untuk MI-nya itu adalah banyaknya elemen dalam kelompok I. Dan I itu adalah 1 sampai N. Untuk perkiraan estimator proporsi ini itu sama dengan, kalau kita lihat itu sama dengan rumus dari kita mencari rata-rata atau X bar. Bedanya itu kalau di X bar itu XI, sedangkan kalau di estimator proporsinya itu adalah AI. Begitupun dengan rumus untuk menghitung varians. Untuk estimator variansnya itu yang disimbolkan dengan S kuadrat P topi, itu mempunyai rumus yaitu banyaknya kelompok dalam populasi dikurang dengan banyaknya kelompok dalam sampel acak diperikan dengan banyak kelompok dalam sampel acak dikalikan dengan banyak kelompok dalam populasi dikalikan lagi dengan rata-rata banyaknya elemen per kelompok yang dikuadratkan. Selanjutnya dikali dengan sigma dari AI dikurang dengan estimator proporsi dikali dengan banyaknya elemen kelompok I atau MI, di mana untuk sigma tersebut itu harus dikuadratkan dan diperikan dengan banyaknya kelompok dalam sampel acak dikurang dengan 1. Selanjutnya, untuk kesalahan sampling itu kita bisa hitung dengan K dikalikan dengan S, atau bisa juga sama dengan B. Nah, untuk B sendiri itu adalah 2 kali nilai dari varians.
sehingga seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya untuk perkiraan interval proporsi dalam sampling cluster itu kita bisa melihat dari P topi itu P topi kurang B atau kesalahan sampling tadi itu harus lebih kecil dari P, dan P itu harus lebih kecil sama dengan dari P estimator proporsi ditambah dengan kesalahan sampling. Oke, selanjutnya perkiraan estimator variance ini akan mendapat perkiraan yang lebih baik jika nilai sampelnya itu bernilai cukup besar atau N-nya itu harus lebih besar sama dengan dari 20, sehingga kita bisa memperoleh hasil perkiraan estimator yang lebih baik. Dan untuk P topinya ini pemeriksaannya itu tak bias untuk P, dan untuk S kuadrat P topi atau variance tadi itu merupakan pemeriksa tak bias untuk variance kuadrat K seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya ada yang perlu diketahui bahwa kita itu harus mencari tahu besar kesalahan sampling terlebih dahulu agar kita dapat menentukan besar sampel. Kemudian kita dapat memperkirakan proporsi dalam sampling cluster ini. Dengan persamaan yang kita peroleh itu seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, B itu sama dengan 2S P topi atau variance. Nah, sehingga di sini seperti yang tertera pada slide, kita bisa manipulasi atau kita karena ada dua ruas, 2 dikali, karena tadi seperti yang saya sudah bilang bahwa S kuadrat P topi itu tak bias, pemeriksa tak bias dengan untuk yang sigma kuadrat K itu, maka di sini kita bisa buat 2S P topi itu sama dengan 2 varians P topi sama dengan B, dan di sini kita kuadratkan kedua ruas sehingga 2 dipangkatkan 2 itu 4, dan variansnya tetap terus, dan untuk ruas sebelah kanannya itu adalah B kuadrat. Dan di sini kita kembali lagi ke rumus S P topinya tadi, di mana rumusnya itu adalah jumlah populasi atau N besar dikurang dengan jumlah populasi atau N kecil, jumlah sampel N kecil diperkan dengan banyak kelompok sampel dikali dengan banyak kelompok populasi dikali lagi dengan rata-rata banyaknya elemen per kelompok sampel. Dan setelah itu baru kita kalikan lagi dengan varians kuadrat K-nya itu, dan kita kerjakan lanjut lagi seperti rumus yang tertera. Dan di sini kita bisa membuat sedikit manipulasi, dan kita misalkan hasil manipulasi ini itu sebagai D nanti, sehingga kita bisa lanjut mengerjakan terus, dan kita peroleh nanti persamaan yang kita peroleh itu adalah N itu sama dengan N dikali varians kuadrat K diperkan dengan N banyaknya populasi dikalikan dengan D, di mana D itu adalah B kuadrat dikali dengan rata-rata banyaknya elemen per kelompok sampel yang dikuadratkan diperkan dengan 4 dan ditambah dengan varians kuadrat K, sehingga diperumus dalam atau untuk menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi itu seperti yang tadi, dimana untuk S kuadrat K-nya itu sama dengan 1 per N dikurang 1 dikali dengan sigma AI dikurang dengan P topi dikali dengan MI dikuadratkan, dimana itu merupakan pengganti dari
varians kuadrat. Untuk selanjutnya, saya persilakan teman saya untuk menjelaskan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini sebagai pemateri keempat atas nama Alfonsus Umbu Pikul. Di sini saya akan membahas contoh soal sampling kelompok atau cluster sampling. Contoh pertama itu, pemimpin perusahaan mobil ingin mengetahui rata-rata biaya reparasi per mobil yang terjual. Namun karena biaya reparasi per mobil tidak tersedia, maka digunakan metode sampling kelompok, di mana setiap perusahaan pembeli mobil dianggap sebagai satu kelompok dan total terdapat 96 perusahaan pembeli. Dan untuk penelitian akan diambil sampel acak sebanyak 20 perusahaan. Data yang digunakan adalah jumlah mobil yang dibeli dan total biaya reparasi masing-masing perusahaan. Dapat dilihat pada tabel banyaknya perusahaan, banyaknya mobil yang dibeli, jumlah biaya reparasi atau SMU, ini nilai XI kali MI, nilai XI kuadrat, nilai MI kuadrat, dan jumlah dari setiap kolom. Ya, untuk menjawab pertanyaan pada soal nomor 1, ini diketahui sigma MI, sigma XI, sigma MI kali XI, ini nilai X bar, nilai banyaknya perusahaan, dan jumlah XI kurang X bar kali MI dikuadratkan. Yang akan dijawab ini soal nomor yang A, akan dibuat perkiraan interval rata-rata biaya reparasi dengan tingkat keyakinan 95%. Karena M bar besar tidak diketahui, maka diganti dengan M bar kecil, di mana rumusnya itu 1/N kali sigma MI, dan hasilnya itu adalah 6,5. Dan karena N besarnya sama dengan 96, maka varians dari X bar sama dengan 0,275. Nah, nilai bawahnya itu dengan rumus X bar kurang 2 kali standar deviasi dari X bar, hasilnya itu 19. Dan nilai batas atas untuk interval ini dengan rumus X bar tambah 2 kali standar deviasi dari X bar, hasilnya itu 21. Jadi dengan tingkat keyakinan sebesar 95 diharapkan interval antara 19 sampai 21 SMU akan memuat rata-rata biaya reparasi per mobil selama setahun yang lalu. Untuk B, akan dibuat perkiraan jumlah pengeluaran reparasi mobil dengan tingkat keyakinan 95%, di mana T topi sama dengan N besar per N kecil dikali XI, dan hasilnya itu 12.312. Dan sigma X kuadrat itu sama dengan 328.961. Dan akan diperkirakan interval untuk T, di mana X bar T kali N sama dengan kurang 2 kali standar deviasi dari T topi, kurang dari sama dengan X bar T kali N besar, tambah standar deviasi dari T. Karena standar deviasi tidak diketahui, maka akan dicari standar deviasi dari T topi dengan rumus 2 kali akar N kuadrat, N besar kuadrat kali N besar kurang N kecil per N kecil kali N besar, kali sigma XI kurang X bar T dikuadratkan per N kurang 1. Dan hasilnya itu 5026. Nah, ini akan dicari nilai batas bawahnya itu sama dengan 2260, dan nilai batas atasnya itu 22.364. Jadi dengan tingkat keyakinan 95% diharapkan interval antara 2.260 sampai dengan 22.364 SMU akan memuat jumlah pengeluaran reparasi seluruh mobil. Soal nomor 2. Dengan catatan pada tabel nomor 1, perusahaan diketahui banyaknya mobil yang terjual seluruhnya adalah
710 buah. Berdasarkan informasi, buatkan perkiraan interval jumlah reparasi mobil yang dikeluarkan dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, di sini sudah diketahui bahwa M besarnya itu sama dengan 710 buah. Maka dapat dicari T-topinya itu sama dengan 14.200. Karena M bar besar sama dengan M besar per N besar bisa dihitung, maka standar deviasi dari T-topi juga dapat dihitung dengan menggunakan M bar besar, bukan M bar kecil. Dengan rumus untuk nilai batas bawahnya itu dihitungnya itu dapatkan 13.455. Sedangkan nilai batas atasnya itu didapatkan 14.945. Jadi dengan tingkat keyakinan 95%, interval antara 13.455 sampai dengan 12.945 akan memuat jumlah biaya reparasi yang dikeluarkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.